Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Titiang Ikade Arimbawa, Ketua DPD Hanura Bali, menyikapi tentang pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, tentang penolakan pembangunan Bandara Bali Utara. Tentunya sama seperti pernyataan saya di channel YouTube Hanura Bali Channel, dan saya mengingat pada saat masa-masa menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, bagaimana saat itu munculnya keinginan pemerintah isu di Bali pembangunan Bandara Bali Utara. Saya pribadi sangat memahami tentang bagaimana masyarakat saudara-saudara kami yang ada di Bali Utara mempunyai mimpi bagaimana Bali Utara bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Bali Selatan seperti Nusa Dua, Jimbaran, Kuta, yang khususnya daerah pariwisata. Nah, oleh sebab itu ada keinginan dari pemerintah provinsi gayung bersambut pemerintah pusat tentang pembangunan Bandara Bali Utara. Pada saat itu ada sesuatu hal yang sangat vital dan bagaimana terjadinya pro kontra masyarakat Bali dengan penghabisan lahan begitu besar, dan juga ada sesuatu program dari pemerintah pusat yang namanya program MP3II Koridor 8 Bali NTB NTT tentang pariwisata, yaitu pengembangan menghubungkan antara selatan dan utara, tidak harus dengan pembangunan bandara, tetapi dengan pembangunan yaitu terowongan rel kereta api. Nah, menghubungkan antara selatan dan utara dan dibangunnya yang namanya pembangunan ring road kereta api mengelilingi Bali, inilah mungkin satu-satunya yang bisa menjawab daripada mimpi-mimpi saudara-saudara kami yang ada di Bali Utara, Timur maupun Barat. Dengan adanya transportasi massal kereta api seperti Jakarta-Bandung ataukah MRT, RLT, itu bisa menghubungkan antara selatan dan utara yang tadinya ditempuh dengan jangka waktu 3,5 jam, bisa ditempuh maksimal 1 jam atau bisa 30 menit dengan jalur kereta. Oleh sebab itu, saya selaku Ketua Partai Hanura Bali pada saat ini sangat menyetujui apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, tentang penolakan bandara ini. Ayo kita munculkan lagi tentang program yang dulu pernah direncanakan, yaitu mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun yang namanya transportasi massal. Nah, ini juga sangat menguntungkan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota seluruh Bali. Presiden Jokowi menyampaikan bahwasanya sebegitu besar dana kabupaten kota dan provinsi tidak dipergunakan untuk pembangunan daripada daerahnya masing-masing, diendapkan di salah satu bank, baik bank daerah di masing-masing provinsi. Nah, kenapa dana ini tidak dipergunakan untuk investasi transportasi? Satu, menguntungkan bagi masyarakat Bali pada umumnya, memecahkan masalah yang sudah ada seperti sekarang, dan yang kedua bisa menambah daripada APBD seperti yang kami lakukan pada saat penolakan jembatan Tanjung Benua Serangan dengan solusi tol yang ada sekarang. Nah, tol yang ada sekarang ini, tol Bali Mandara yang ada sekarang ini, bukan tol swasta, tapi tol yang berbendera Republik Indonesia. Bukan seperti jembatan Suramadu. Ini tol Bali Mandara ini, pemerintah provinsi dan Kabupaten Bandung pada saat ini kalau tidak salah sudah memiliki saham sekitar 8%. Nah, itu bisa menambah daripada APBD pemerintah provinsi dan Kabupaten Bandung. Begitu juga nanti pada saat pembangunan yang namanya transportasi massal kereta ini, saya harapkan secara pribadi seluruh kabupaten kota
dan pemerintah provinsi menanamkan modalnya di transportasi massal ini. Karena ke depan ini akan terus mendapatkan keuntungan yang besar untuk bisa menambah daripada APBD selain daripada sektor pariwisata itu sendiri. Nah, ini kesempatan pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi Bali. Mari kita bersama-sama, kita kaji bersama-sama bagaimana kalau pernyataan Ibu Mega yang kemarin ini kita sambut dengan perubahan, yaitu bagaimana jika Bali ini dibangun yaitu yang namanya kereta dari selatan ke utara, dari timur ke barat. Nah, yang kedua, yang masalah tentang pembangunan rumah sakit internasional. Saya selaku pribadi, selaku pimpinan partai Hanura Bali, sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan panjangan tangan beliau Menteri BUMN Bapak Erick Thohir membangun yang namanya rumah sakit internasional di Bali. Tentunya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang ada di Bali begitu juga. Jangan dananya itu diendapkan di bank, berinvestasilah, karena ini rumah sakit juga rumah sakit berbendera Republik Indonesia, yaitu dibangun oleh BUMN Republik Indonesia, termasuk pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten, Kota Sebali bisa menanamkan sahamnya di rumah sakit ini. Nah, itulah pernyataan saya selaku Ketua DPD Partai Hanura Bali, dan sangat bangga sekali apa yang saya sampaikan sudah lama. Pada saat saya menjadi anggota DPD saya sudah sampaikan, pada saat kemarin, pada saat komentar saya di YouTube channel Hanura Bali official saya sudah sampaikan juga, dan sangat senang sekali Ibu Megawati menolak daripada Bandara Bali Utara ini karena satu, tidak menguntungkan daripada pemerintah provinsi karena kita sudah mempunyai Bandara Internasional Ngurah Rai. Saya masih ingat bagaimana masa-masa saya menjadi anggota DPD RI, bagaimana gestur tubuh pimpinan-pimpinan Angkasa Pura pada saat kami ajak diskusi tentang Bandara Bali Utara. Tentunya mungkin di dunia tidak ada pulau sekecil ini ada dua bandara. Bagaimana saya melihat terhubungnya daratan Eropa. Saat saya kunjungan ke Milan, kami mengadakan perjalanan ke Florence. Dari Florence ke Italia, kami langsung ke Paris, cuma jangka waktu sekitar 6 jam. Dengan kereta, sebegitu jauhnya. Nah, saya membayangkan bagaimana Bali Selatan dari bandara, baru turun dari bandara, orang berkeinginan untuk melihat bagaimana keindahan objek wisata Bali Utara. Dia langsung naik kereta menuju Bali Utara. Nah, yang dilewati juga bisa objek wisata Bedugul, nanti bisa dibuatkan stasiun di sana. Yang mau di Bedugul bisa langsung turun di Bedugul, yang mau melanjutkan ke Bali Utara bisa melanjutkan ke Bali Utara. Satu, tidak begitu besarnya tanah Bali yang digunakan, tetapi memecahkan masalah merajut daripada titik-titik objek yang ada di Bali. Coba kita sama-sama membayangkan bagaimana rasanya orang Karangasem mau sembahyang ke Pura Rambut Siwi, naik kereta dari Karangasem menuju Jembrana. Dan coba bayangkan bagaimana bahagianya orang Jembrana, Beleleng, habis itu Tabanan jika mau sembahyang ke Pura Besaki. Tidak seperti sekarang semua membawa mobil, turun mobil. Nah, sekarang ini mari kita pikirkan transportasi massal dari selatan ke utara, dari barat ke timur. Sepertinya kawan-kawan di PDIP sudah tahu ini program ini yang namanya program kereta. Pernah suatu ketika saya ketemu dengan Bapak Prananda Prabowo. Beliau juga sangat mempunyai visi visioner sekali, yaitu pembangunan tentang kereta ini. Nah, oleh sebab itu saya secara pribadi selaku Ketua DPD Hanura Bali mengajak kepada seluruh masyarakat Bali, mari kita bersama-sama membantu pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan bersama-sama kita teriakkan transportasi massal yang kita butuhkan di Bali ini adalah yaitu transportasi massal dalam bentuk kereta. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Ida Sang Yang Widiwasa
Tuhan Yang Maha Esa. Semoga program-program pemerintah pusat, Bapak Presiden Joko Widodo diberikan kesehatan. Terima kasih sudah memberikan yang namanya program-program mercusuar di Bali yang sekarang lagi dibangun, yaitu Rumah Sakit Internasional di Sanur. Terima kasih kepada masyarakat Bali yang tentunya bersabar walaupun kita diterpa dengan badai COVID-19, tetapi sekarang sudah saya lihat bagaimana geliat pariwisata. Tinggal sekarang kita menjaga Bali ini untuk pariwisata Bali itu tetap nyaman, yaitu membangun transportasi baru untuk kenyamanan pariwisata di Bali. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam.